Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tilawah Quran rumiyin dumugi surat nopo? Al-An'am. Ayatipun pinten Bu? 90, sekarang 91. Surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayatipun ayat 91. Surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayatnya ayat yang ke-91. Surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat 91. Ada di halaman 139. Kalau mushaf Qur'annya mushaf standar, ada di halaman 139. Mushaf standar menika satu halaman ada 15 baris. Sebab ada yang satu halaman 18 baris, ada yang 20 baris. Nah, ingkang standar menika 15 baris. Kalau mushafnya standar satu halaman 15 baris, maka surat Al-An'am ayat 91 ada di halaman 139. Udah ketemu nggih? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi il qalu ma anzalallahu ala basharim min syai'. Qul man anzalal kitaba alladzi jaa'a bihi Musa jaa'a bihi Musa nuran wa hudan linnasi taj'alunah
تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله
walau tara idhil zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikah wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzawna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allah bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum syuraka laqad taqatta'at
بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian pesantren Nurani Insani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan Ahad pagi hari ini bisa bertemu kembali. Mugi sedaya ingkang sami rawuh pinaringan kesehatan, kenikmatan ingkang kathah barokah, rezeki yang lapang dan halal, keluarga yang sehat, keluarga ingkang napa menika ugi pinaringan keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala, kemudahan segala urusan, ugi sedaya ingkang sae saking Gusti Allah sehingga kita saged nindakaken dawuh dados abdinipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita lajengaken anggenipun sinau Quran lebet ayat 270. Insyaallah samangke ngantos ayat 272. Mbok menawi sebagian panjenengan sempat maos informasi flyer menika ada kesalahan kedahipun 270 ning tertulis 170. Yang benar 270 sampai 272. Judulipun menampakkan sedekah, masih rangkaian dari ayat-ayat tentang infak dan sedekah. Ya, mulai di ayat 260-an itu, 261 dan seterusnya. Monggo kita sinau ayat-ayat menika. Faqala ta'ala, Allahu ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum, dan ma apa saja, anfaqtum yang kalian infakkan, min nafaqatin berupa nafkah, nafkah dalam bahasa kita, au nadzartum atau kalian nazarkan, min nadrin menika dari satu nazar, fa innallaha maka sesungguhnya Allah ya'lamuhu mengetahuinya, ya'lamuh. Wa ma lidzalimina min ansar, kagem tiyang ingkang zalim menika mboten wonten setunggal penolong. Sepindah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ayat menika ngendikaken perkawis infak dan nazar. Ma anfaqtum min nafaqatin, apa yang kamu infakkan dari satu nafkah. Jika merujuk atau jika mengikuti makna yang dikehendaki oleh ayat ini adalah infak yang berhukum wajib. Napa infak ingkang hukumipun wajib menika? Zakat, nafkah untuk keluarga, atau infak fi sabilillah dalam peperangan jihad di jalan Allah.
au nazartum min nazrin, atau sesuatu yang kamu nazarkan menika merujuk kepada infak yang berhukum sunnah, karena nazar itu hanyalah untuk amal-amal yang hukum asalnya mubah atau sunnah. Janjane hukume menika sunnah utawi mubah, ning krana pun nadharaken karena dinadarkan menjadi wajib. Baik infak yang wajib maupun yang sunnah kemudian dinadarkan dados wajib ugi. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ya'lamuhu, mengetahuinya. Makna Allah mengetahui adalah Allah memberikan balasan dari infak yang kalian lakukan niku. Napa nggih suarane? Saged dibenake mboten suarane? Allah mengetahuinya, maknanya adalah Allah memberikan balasan. Kenapa perlu menjelaskan bahwa Allah mengetahui, yakni Allah memberikan balasan? Sebab amal dalam bentuk mengeluarkan harta niku jane abot. Sesuatu yang sebenarnya berat untuk dilakukan. Kenapa berat dilakukan? Karena harus melepaskan sesuatu yang dicintai. Nek sing ditresnani niku terus kemudian diculke niku kan raosipun abot to nggih. Umumipun demikian. Pada asalnya manusia akan berat melepaskan harta yang tadinya ia miliki. Walaupun masalah milik menika janipun hakikatnya bukan milik kita. Tapi secara umum tatkala kita memegang harta lalu kita beranggapan bahwa harta ini adalah milik kita. Terus kok kudu diculke niku rasane abot. Agar rasa berat untuk melepaskan harta itu bisa teratasi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bahwa apapun yang kamu keluarkan dari harta yang kamu cintai niku pun mesti dibales Gusti Allah. Itulah kenapa Allah mengungkapkan fa innallaha ya'lamu. Sehingga ada dorongan melalui ayat ini untuk berinfak yang merupakan kewajiban yang semestinya ditunaikan, atau non sewu kadang-kadang menungso menika boten, kadang-kadang malah umume nggih gadah pamrih nggih mboten. Maka upaya mengeluarkan harta sing jane abot kala wau nek karo dipamrihi niku nggih saged ngenteng-ngentengi raos abot kala wau. Maksudipun dipamrihi menika dos pundi? Selain jaminan bahwa Allah akan memberi balasan, juga wontenipun ingkang pun sebat nazar kala wau. Nazar niku kan kados dene nindakake amal kasaenan ning wonten pamrihi to nggih. Pokoke iki nek anakku lulus bijine apik, aku tak ngaji ning pesantren Nurani Insani. Dadi nek bijine rapik ra sida ngaji. Kadang-kadang dibutuhkan seseorang menika untuk menguatkan amal yang harus dia kerjakan. Napa mulai mengeluarkan harta.
Wis to mengko nek kowe ketampa mbut gawe tak sedekah 1 juta nggo tuku keramike pesantren ngoten. Alhamdulillah. Napa jenengan nek ajeng napa wakaf kagem tanah wonten tanah ajeng kagem kita untuk unit usaha nggih di daerah Bantul. Mengke informasi jenengan saged nguping pengurus nggih. Terus tanah yang mau kita beli dengan cara wakaf juga wong dereng formal disampaikan sebagai program wakaf ning monggo mungkin ngersake. Atau granit menika dirampungi untuk bisa ngaji sareng-sareng. Baik. Kadang manusia butuh pamrih kalau wau untuk menguatkan dorongan dalam melakukan amal-amal kalau wau. Ning sing jenenge nazar, nanti kita sinau sareng-sareng wonten mriki dan tadi kita singgung juga hanya berlaku untuk amal yang hukum asalnya sunnah atau mubah. Oke. Ketika dinadarkan berubah hukumnya menjadi napa? Wajib. Tidak boleh bernadar dengan amal yang hukum asalnya pun wajib. Nek amal menika hukumipun sampun wajib ora kena kok dinadarki karena rasa nggo nadar pun wis wajib dilakoni. Nggih. Mengko napa nggih? Nek umpama napa? Daganganku laris, aku tak sholat 5 wektu. Kuwi rasah dinadarke. Sholat wae ndadak dinadarke. Pun wajib niku. Nah, maka tidak boleh bernadar dengan hal yang wajib. Baik, menika ingkang swindah. Terus penutupipun kok wa malidzalimina min ansor. Bagi orang-orang yang zalim tidak ada satupun penolong. Niki pasti terkait dengan kalimat sebelumnya. Sinten adz-dzalimin, orang-orang yang zalim menika adalah mereka yang boten purun nindakake dawuh. Orang yang tidak mau melaksanakan perintah dalam hal ini berinfak. Apakah infak yang memang sudah diwajibkan atau infak sunnah yang untuk menguatkan melakukannya dia harus bernadar ning tetep boten purun nglakoni kabeh, maka dia termasuk kelompok orang yang zalim, menganiaya dirinya sendiri. Dados boten nindakake dawuh menika sesungguhnya adalah mendatangkan kerugian bagi dirinya sendiri. Nah, mungkin kita akan sampai di situ. Karena tatkala seseorang berinfak, bersedekah, menika ada sekian banyak keuntungan manfaat yang didapatkan sehingga nek mboten nglakoni infak sedekah, keuntungan itu lepas dari dirinya, ia akan mengalami kerugian. Belum lagi kalau infak itu berhukum wajib, maka dengan tidak ditunaikan kewajiban ada risiko dosa, dan risiko dosa itu berarti ancaman adanya azab siksa yang akan menimpa dirinya. Lakukan sedekah secara rahasia. Wa tu'tuha, dan kamu berikan sedekah itu al-fuqara, kepada orang-orang fakir. Fahuwa, maka ia sedekah dengan secara rahasia kalau wau khairul lakum, lebih baik bagi kalian. Sedekah terang-terangan menika sae, secara sembunyi-sembunyi langkung sae. Pertama, secara terbuka atau tersembunyi, terang-terangan atau dirahasiakan niku namung perkawis cara. Teknis saja, le sedekah terang-terangan atau disembunyikan.
Sing pokok Allah dawuh supados anggenipun infak kala wau kanthi manah ingkang ikhlas. Tidak menyakiti hati penerima seperti di ayat yang sudah kita pelajari sebelumnya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu hapuskan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati penerima. Selama niatnya ikhlas, tidak menyakiti hati penerima, maka secara terbuka maupun tertutup, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, saya setuju. Tapi kenapa untuk tukhfuha, menyembunyikan sedekah itu Allah nambahi keterangan khairul lakum, lebih baik. Nek terang-terangan apik, kalau tersembunyi atau disembunyikan luweh apik. Kenapa Allah mengungkap demikian? Sebab nalika anggenipun sedekah menika dengan sembunyi-sembunyi, sepindah menika lebih bisa menjaga niat untuk bisa ikhlas. Karena tatkala melakukan sedekah dengan terang-terangan, ada potensi yang membuat kita ingin diakui, dipuji atau mendapatkan balasan dari manusia. Maka potensi riya ada di situ. Sehingga Allah mengatakan sembunyi-sembunyi lebih baik. Alasan kedua, tidak saja Allah mengatakan tukhfuha ditambah kalimat wa tu'tuhal fuqara. Kamu sembunyikan sedekah itu dan kamu berikan kepada orang-orang fakir. Sepindah menika mengisyaratkan kalau sedekah secara sembunyi-sembunyi atau sedekah kepada orang fakir itu lebih tepat dengan cara sembunyi-sembunyi. Kedua, kenapa ia menjadi lebih baik? Sebab tatkala sedekah secara sembunyi-sembunyi diberikan pada orang fakir, lebih bisa menjaga perasaannya. Ora kisinan. Nggih. Lah nun sewu kadang-kadang ada orang memberi sengaja malah dipertontonkan. Wong sing melarat diketok-ketokne sisahan di video, di-share gitu. Termasuk nun sewu Bapak Ibu nggih, kalau ada acara mau napa menika santunan anak yatim, ampun anak yatim kon ketok ning ngarep nggih. Mesaki. Mong jawabe niku sing nglakoni, nek mboten ngoten ora mantep e. Iku mantep niku ben ngopo ngoten. Ketok wong dipuji, dianggap, itu kan malah menghilangkan keikhlasan. Tapi yang dipertontonkan itu menjadi serakaru-karuan rasane. Oh, kayak bocah kayak jebul yuran duwe. Oh, bocah niku yatim niku ndak enak rasanya. Nah, karena ini lebih bisa menjaga perasaan, lebih bisa terjaga dari ketidakikhlasan, maka bersedekah dengan sembunyi-sembunyi itu menjadi lebih baik bagi Anda. Tapi tidak mutlak juga, sehingga Allah memuji juga bersedekah secara terbuka. Wa intu betu shadaqat fa ni'ma, kalau kamu tampakkan sedekahmu itu baik. Kenapa Allah juga memuji? Karena bisa jadi terbuka juga napa menika malah lebih baik atau menjadi tuntutan untuk dilaksanakan. Kalau diberikan pada orang-orang fakir, sembunyi-sembunyi lebih baik. Tapi kalau untuk kepentingan umum, maka terbuka menjadi punya nilai kebaikan yang lebih. Kenapa? Karena ia bisa menjadi ajakan bagi yang lainnya. Oke.
menjadi syiar dalam melakukan kebaikan yang diperintahkan, sehingga tambah kathah tiang, semakin banyak orang untuk turut melakukan kebaikan yang sama. Nun sewu, ini sekedar mengingat fase tahap di mana orang bersedekah itu bisa semakin semangat dan bergairah, ya, semakin kesini rumiyin nggih. Sebelum ajakan-ajakan atau dakwah dengan bersedekah secara terbuka itu belum dilakukan, mungkin dorongannya tidak terlampau kuat. Tapi tatkala coba untuk dilakukan penggalangan dana, ajakan sedekah secara terbuka ditampakkan kepada banyak orang, dorongan untuk melakukan hal yang sama juga menguat. Walaupun di saat bersamaan kula sami pun dawuhaken supados njagi saestu niat anggenipun sedekah kula wau. Nah, baik ini masalah tertutup atau terbuka, sembunyi-sembunyi atau ditampakkan. Bisa jadi di satu keadaan lebih baik sembunyi-sembunyi wonten kahanan sanesipun, mbok menawi malah betahaken ya sedekah secara terbuka. Wa yukaffiru ankum, wa yukaffiru, dan Allah menghapuskan angkum dari kalian min sayyiatikum, sebagian dari dosa-dosa kalian. Niki satu di antara manfaat yang sangat banyak dari bersedekah atau berinfak, yaitu menghapuskan dosa-dosa. Dan secara umum kasainan nopo kemawon ingkang pun dawuhaken Gusti Allah, kebaikan apapun yang diperintahkan oleh Allah secara umum membuahkan penghapusan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ayat 114 surat Hud, surat ke-11 ayat 114. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Nah, selain menghapuskan dosa-dosa, ada banyak juga manfaat atau fadilah dari sedekah menika. Dan bisa baca di poin yang ke-10. Saya tuliskan 5 ya, manfaat bersedekah bagi pelakunya. Yang pertama, al-ujurul mudha'afah, lipat ganda pahala yang banyak. Infak atau sedekah menika ganjaranipun kathah sangat berlipat ganda, bisa sampai 700 kali lipat atau bahkan tak terhingga. Dalilnya ayat 261 Al-Baqarah. Yang kedua, yukaffirullahu sayyiat, tadi barusan Allah menghapuskan dosa-dosa dengan sedekah dan infak itu. Ayat 271 Al-Baqarah. Yang ketiga, tudfi'ul bala, mengangkat atau menghilangkan atau menghindarkan dari bala, bencana. Wonten setunggal hadis pun sebutaken inna shadaqat tudfi'ul bala. Sesungguhnya sedekah itu ya menolak bala. Yang keempat, tajlibur rizqa, menarik datangnya rezeki. Niku nggih setunggal hadis. Yang kelima, ibtigha'a wajhillah, mengharapkan ridho Allah, artosipun mawi sedekah infak pinaringan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna khabir, penutup ayat 271. Dan Allah Maha mengetahui dengan sangat teliti, Maha melihat dengan sangat cermat. Maknanipun khabir itu bukan hanya mengetahui dengan teliti, melihat dengan cermat. Khabirun bima ta'malun, apa-apa yang senantiasa kalian kerjakan.
Sepindah Allah mengetahui, kalau sampun kita sampaikan di bagian awal, fa innallaha ya'lamu, maka sungguhnya Allah mengetahuinya dalam pengertian maringi balasan ganjaran. Yang kedua, khabirun ini mengisyaratkan, ya. Kalau tulis wonten mriku supados cermat dalam beramal, angka 7, poin ke-7. Karena khabirun itu ketelitian Allah dalam pengetahuannya, kecermatan Allah dalam melakukan pengawasan terhadap amal hamba-hambanya. Berarti kula pansami anggenipun nindakake amal juga harus dengan cermat, teliti. Ini berarti dawuh supados kula pansami anggenipun nindakake amal menika memperhatikan betul mutu atau kualitas dari amal yang kita lakukan. Ampun sak-sae, karena kita diawasi oleh Allah yang Maha melihat dengan cermat, Maha mengetahui dengan sangat teliti. Maka sebisa mungkin tidak ada kesalahan, kekurangan yang kita lakukan. Dan ini berarti kita melakukannya dengan sepenuh kesungguhan. Kualitas terhadap mutu menika dengan demikian merupakan perintah agama. Bahkan Allah tidak akan menerima satu amalan kecuali yang berkualitas bagus. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak akan mau menerima kecuali dari yang baik-baik. Senaosa kula pansami menika menungso menika mboten wonten ingkang sempurna, leres to nggih? Yang Allah tuntut bukan kesempurnaan hasil, yang Allah tuntut adalah kesempurnaan berusaha. Kesempurnaan berusaha adalah dengan mengerahkan segenap kemampuan. Pengerahan segenap kemampuan itulah yang diistilahkan sebagai jihad. Jihad itu menjadi tanda bukti benar dan kokohnya iman. Ayat 15 surat Al-Hujurat. Terus maksudipun ngaten wong niku nek nindakake amal kok ora tenanan, maka itu menjadi petunjuk kualitas imannya. Kesungguhan dalam melakukan amal ketaatan itu menunjukkan kualitas iman yang bagus. Terus ayat yang terakhir, laisa alaika hudahum, laisa alaika hudahum, bukan merupakan kewajibanmu hai Muhammad, kepada alaika engkau satu orang tunggal, maksudnya Nabi Muhammad ingkang nampi wahyu. Hai Muhammad, bukan merupakan kewajibanmu hudahum, menjadikan mereka memperoleh petunjuk. Walakinnallaha, akan tetapi Allah yahdi, dia memberi petunjuk mayyasha, man siapa, yasha yang dia kehendaki. Setelah ayat-ayat yang berupa perintah untuk infak dan sedekah kalau wau, kok ayat berikutnya Allah mengatakan bukan kewajibanmu hai Muhammad menjadikan mereka memperoleh petunjuk, tapi Allah memberi petunjuk pada siapa yang dia kehendaki. Niki hubungannya nopo? Ya. Ampun dijawab, hubungannya baik-baik saja. Hubungannya, korelasi munasabahnya dengan sedekah dan infak ini mengisyaratkan perintah untuk berdakwah ajak-ajak. Penyampaian dan ajakan untuk berinfak harus dilakukan. Persoalan seseorang bisa menerima kemudian melaksanakan ajakan niku sanes kewajibanipun kita. Kewajiban kita adalah mengajak untuk nindakake dawuh Gusti Allah termasuk dalam berinfak dan bersedekah.
Tapi apakah pihak yang diajak itu menjadi terajak lalu melakukan ajakan, itu kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Di tanggal jawab kita dateng Gusti Allah namun ajak-ajak kemawon. Perkawis tiyang sanes menika purun nampi lajeng nglampahi napa mboten sampun dados tanggal jawab tiyang menika kalian Gusti Allah. Tentu man yasha'u, siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah jika terpenuhi syaratnya. Dan dalam Quran kita akan menemukan syarat-syarat di mana seseorang pinaringan pitedah saking Gusti Allah. Wallahu yahdi man anab, misalnya Allah memberi hidayah kepada man anab, siapa yang mau kembali kepada tuntunan agama ini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum, ayat 69 surat Al-Ankabut. Orang yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah kami, kami berikan hidayah kepada mereka akan jalan-jalan kami. Begitupun orang yang bersabar, ayat 155 sampai 157 Al-Baqarah, ugi pinaringan pitedah hidayah saking Gusti Allah. Ya. Dan seterusnya, ada syarat-syarat di mana hidayah itu didapatkan. Orang yang melakukannya menjadi punya syarat untuk pinarangan pitedah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min khairin, dan apa saja yang kalian infakkan, min khairin berupa kebaikan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, khairin di ayat menika maknanipun adalah harta. Harta mana saja yang kalian infakkan. Ketika Allah menyebut harta dengan istilah khairin, itu juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa bondo niku nggih jane nggih apik, ora ana kok bondo elek. Menjadi baik atau buruk sangat bergantung pada pensikapan terhadap harta. Kalau digunakan untuk mentaati perintah Allah, ya dados kasainan. Maka nikmal mal, kata Nabi, saape-ape bondo sebaik-baik harta itu fiyadil mukmin, yang ada di tangan seorang mukmin. Bab wong niku nak imane tenanan diparingi bondo kanthi iman ingkang saestu kala wau, hartanya akan menjadi amal soleh lagi. Wong niku nak taat tenanan kalih Gusti Allah, punya harta nggih digunakan untuk nindake dawuh. Neng wong niku nak ora duwe iman, bola-bali nglakoni dosa, jenengan maringi duit kira-kira nggo napa? Duwite nggo ngopo nek wong biasa nglakoni dosa kuwi? Biasa omben-omben yo nggo ngombe, sing biasa judi yo nggo judi, ngoten iki. Sehingga wonten hadis ingkang mendorong motivasi nek iso menika yang memakan makanan kita itu adalah orang-orang yang bertakwa. Mananipun napa? Kalau kita menyediakan makan atau memberi makan pada orang bertakwa itu dienggo ngamal soleh lho. Ganjarane mengalir pada panjenengan. Ya, kados ta mriki jenengan sedekah kagem lari-lari yatim yang ngapalke Quran niku. Lah niku ganjaran kabeh. Apa yang kita infakkan lalu dimanfaatkan untuk melaksanakan perintah Allah, infak Allah, lah nggih oleh ganjarane. Karena kita punya kontribusi kebaikan dalam amal baik yang dilakukan. Maka janjane duit menika barang sing sae. Nah, ketika disalahgunakan malah dienggo nindakake dosa lan niku masalah menungsane to nggih. Maka Allah menyebut harta di sini dengan kebaikan. Wa ma tunfiqu min khairin. Harta yang kamu infakkan fali anfusikum, maka untuk dirimu sendiri. Supados kula pansam menika sadar
Bila tatkala harta yang kita cinta itu kita keluarkan, diculke, niku kasainanipun kembali pada diri kita. Pahala berlipat ganda, didatangkan rizki, dihindarkan dari balak bencana, pinaringan ridhanipun Gusti Allah, kembali pada pelakunya. Sehingga saestu ora ana rugine berinfak bersedekah, malah rugi nek mboten purun infak dan sedekah, karena kehilangan itu semua. Wa ma tunfikuna illa btigha'a wajhillah, menika penegasan supados anggenipun infak kala wau saestu namung ngajeng-ajeng ridhanipun Gusti Allah. Dan apa yang kamu infakkan tidak lain untuk mengharapkan wajhillah, wajah Allah, maksudnya keridhaan Allah. Terakhir, wa ma tunfiku min khairin, dan harta mana saja yang kamu infakkan, yuwaffa ilaikum, yuwaffa ilaikum, yuwaffa itu akan disempurnakan balasannya untuk kalian. Niki ingkang kula serat wonten mriki di bagian nomor 10 kalau wau nggih. Ya, yuwaffa ilaikum, akan disempurnakan balasannya untuk kalian. 9, 10, 12 nggih. Yuwaffa ilaikum wa antum la tudzlamun. Berlimpah balasan kebaikan. Penutup ayat 272 Al-Baqarah ini mengungkapkan harta yang diinfakkan akan membuahkan kesempurnaan balasan atau pahala, dan jaminan bahwa pelaku infak atau sedekah tidak akan mengalami kerugian sedikit pun. Wa antum la tudzlamun, dan kalian tidak akan dirugikan. Dados menika penegas penguat supados ya semakin kuat dorongan untuk berinfak karena sedikit pun tidak merugi, bahkan disempurnakan balasannya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita katakan isi ayat 272 sampai 270 sampai 272 surat Al-Baqarah. Nggih. Wekdal salajengipun monggo saged pun manfaataken kagem tanya jawab atau hal lain mau disampaikan dipersilahkan. Monggo lajeng mawon. Silakan ya. Terima kasih kepada Ustadz Ziki Tulianto yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya mohon angkat tangan. Dimulai dari Bapak-bapak terlebih dahulu ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Sudianto dari Wates Sutat. Monggo Pak Sudianto. Yang ingin saya tanyakan begini, yang pertama, antara bulan Haram dan dengan dengan 17 Agustus. Saya pahami namanya bulan Haram itu kan bulan peningkatan, Ustaz. Sangkut pautnya dengan 17 Agustus dan hari ini juga sudah memasuki di bulan Agustus. Marak sekali untuk di bulan-bulan Agustus ini kan ada perlombaan, Ustaz. Ya. Padahal anjuran untuk peningkatan keimanan di bulan Haram itu sangat-sangat dianjurkan. Hijrah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang malah saya ini begini, Ustaz. Banyak perlombaan dengan dipungut biaya pendaftaran. Misalnya pendaftarannya Rp10.000. Sebagian dari pendaftaran itu dipergunakan untuk hadiah. Terus yang bersangkutan ini kan berarti ada taruhan tuh, Ustaz. Itu mungkin
ada yang pendapat itu termasuk judi. Jadi yang daftar itu apa juga mendapatkan dosa. Karena bagaimana? Tidak tahu penggunaan uang itu. Nah itu setelah diteliti, oh berarti itu terlibat dalam perjudian apa yang ditaruhkan. Itu sebagian daripada dana yang untuk data itu. Yang pertama, itu bagaimana? Itu penjelasan. Yang kedua begini, ini kan sedang banyak itu ditawarkan di Nurul ini wakaf ya Ustaz. Apakah ada rukun-rukun berwakaf? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ini riyen nate kita sinau wonten mriki. Kalau ada perlombaan, lombanin daftar dengan sejumlah uang pendaftaran, lalu ada hadiah yang diambil hadiah itu dari uang pendaftaran, maka hukumnya sama dengan judi. Karena ora kabeh sing daftar entuk hadiah, sementara hadiah itu sumbernya dari uang pendaftaran. Itu sama persis dengan orang taruhan. Ana sing entuk menang oleh duit, ada yang juga setor ora entuk, persis dengan judi, maka hukumnya haram. Nah, solusinya agar tidak termasuk judi, hadiah itu bisa diadakan dengan sponsor. Niki sepatus jawabannya wonten solusi. Terjadi yang seperti itu mungkin karena belum punya ilmu, maka kita perlu menyampaikan yang demikian tidak dibenarkan karena masuk kategori judi yang dihukumi haram. Solusinya hadiah itu diadakan dengan melalui sponsor. Umpami teng setunggal kampung menika ada beberapa orang yang punya usaha, pengusaha nggih. Ditawarin jenengan purun mboten maringi dados sponsor untuk memberikan dalam bentuk hadiah. Mungkin ketemu ada 3 atau 4 ya yang menyediakan hadiah ya dari sponsor-sponsor tadi. Saling menguntungkan malah dan tidak ada hal yang dilarang di situ. Adanya sejumlah hadiah tapi bukan berasal dari uang pendaftaran kalau tapi dari sponsor, orang yang menyediakan mau dihadiah nek karepe diadahi kabeh ning nggih mboten cukup. Maka kemudian dilakukan cara apakah dengan mengundi atau dengan yang lain sehingga sebagian dapat sebagian tidak, tetapi ini tidak sama dengan taruhan tadi. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW seringkali ketika mau berangkat untuk jihad fisabilillah, tidak semua istrinya bisa ikut walaupun pengen melu kabeh. Maka Nabi mengundi siapa di antara istrinya yang bisa membersamai beliau. Undian semacam ini bukan judi karena tidak ada sesuatu yang dipertaruhkan. Tapi kalau ada yang dipertaruhkan tadi, maka dihukumi judi yang haram. Itu solusi nih. Nah, ingkang jenengan ngendikaken mungkin itu sudah disosialisasikan, diumumkan ngeten, kabeh ditariki, warga ditariki, nanti sebagian dari tarian kalau akan diwujudkan hadiah bagi perlombaan, mungkin ngeten nggih. Sampaikan si solusi dengan cara sponsor, kalau narik sponsor untuk menjadi hadiah bagi peserta lomba. Kalau ngeten nggih. Baik. Kemudian tentang wakaf, tentu harus ada wakif, orang yang berwakaf, ada yang menerima wakaf, ini diantara rukun-rukunnya. Nah, pihak yang menerima wakaf menika sinten, mengke ada pengelola wakaf namanya nazir. Nazir itu bisa perorangan, bisa kelembagaan. Yang mengelola wakaf inilah yang namanya nazir ini. Fungsinya hanya mengelola apa yang diwakafkan, bukan menjadi pemiliknya. Karena sesuatu yang diwakafkan menjadi milik umum, bukan menjadi milik pribadi, bukan menjadi milik lembaga itu. Lembaga yang
menerima wakaf itu bertindak sebagai pengelola wakafnya aja. Ya. Sebab wonten Pak, teng daerah, kula mboten sah nyebut, pokoknya daerah Kilen niki, mboten teng kampung niki mboten. Ada masjid yang diwakafkan untuk satu organisasi keagamaan, gitu. Terus wonten sing protes, nggak mau sholat teng mriku, terus ngedeke masjid dewi, dengan alasan kui masjid A, ngoten. Masjid A organisasi keagamaan dimaksud. Dan ini tidak paham masalah wakaf. Kalau sudah diwakafkan itu milik umum. Organisasi A yang ditunjuk atau yang menerima wakaf tadi hanya bertindak sebagai nadhir, pengelola wakaf, mengelola mawon. Seandainya nadhir, pengelola wakaf ini tidak bisa mengelola dengan baik, malah napa jenenge terabaikan, terbengkalai. Wakif yang mewakafkan itu berhak untuk mengambil kembali, ini tidak dimiliki pribadi, diserahkan kepada nadhir lain yang bisa mengelola dengan lebih baik. Boleh. Nah, ini jarang diketahui ngoten nggih. Banyak yang sudah menyerahkan wakaf tidak segera dikelola. Yang berikan wakaf ini kalau lagi randang dadi amal koyo ini, dia tarik kembali boleh. Diserahkan kepada nadhir penerima wakaf yang lain untuk dikelola. Ngeten nggih. Nah, ini wawasan sekira masalah wakaf ini juga penting karena pesantren kita ini juga pesantren dari napa menika wakaf juga. Mungkin jenengan nganggep niki pengurusnya orang ngelola dengan baik, ditarik saged narik wong akeh ini. Wakaf bareng-bareng. Diserahkan pada siapa yang berhak, yang bisa mengelola dengan baik, boleh secara hukum wonten. Ngeten Pak nggih. Wallahu a'lam bishawab. Tasih wonten sanesipun? Monggo. Pundi? Niki Ibu. Monggo. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Ibu Suparmi dari Kulon Progo. Ya, monggo Ibu. Yang pertama yang akan saya tanyakan tentang kaitannya dengan zakat yang wajib, Ustaz. Ya. Pertanyaannya 1 tapi 3 ya, Ustaz. Nggih, monggo. Yang pertama itu masalah tanah yang sudah disertifikatkan sendiri. Kemudian yang kedua rumah milik sendiri, kemudian mobil. Itu apakah wajib dizakati, Ustaz? Terima kasih. Tanah, kemudian rumah, mobil. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ke rumah dulu dan mobil, nanti baru tanah. Ini sebatas penjelasannya lebih dari yang paling simpel dulu. Mobil. Kalau mobil itu untuk kepentingan sendiri, untuk transportasi pokok tiap hari, maka tidak ada kewajiban untuk dizakati. Nah, tapi kalau mobil itu merupakan kekayaan yang tidak secara pokok digunakan untuk transportasi, non sewu, ada orang yang jenenge koleksi mobil tuh nggih. Nah, itu masuk harta kekayaan yang nanti dikenai zakat. Tapi kalau mobil yang dipakai untuk transportasi sehari-hari, buatan kena zakat. Itu satu. Kemudian rumah pun sama. Kalau rumah itu memang ditempati untuk tinggal, tidak dikenai zakat. Tapi kalau rumah itu untuk usaha yang menghasilkan, mbok dikontrakke, mbok dikoske, hasil dari usahanya itulah nanti yang dizakati. Jadi zakat hasil usaha di situ. Nah, tanah ini ulama berbeda pendapat. Ya. Kadang ada orang punya tanah. Ya jelas ini kan apa jenenge? Kekayaan jelas toh nggih. Kalau dikenai zakat, wong sing duwe lemah ki ora ndek duit. Nek arep mayok ke lemah ora mesti langsung iso payu.
Ini kan ada kesulitan di situ. Maka ulama berbeda pendapat memang. Sebagian mengatakan, ini jelas bagian dari kekayaan yang harus dizakati. Gitu. Tapi ada kesulitan semacam itu. Orang mesti wong sing duwe lemah kuwi duwe duit lho nggih. Ya ku lemah didol ora gampang ngedol lemah ya. Ngoten ya. Nah, kecuali tanah ini dimanfaatkan dalam bentuk mungkin pertanian, nanti jadi zakat pertanian. Ya, perkebunan, peternakan, dan zakat peternakan. Saya kira lebih tepat seperti itu. Ya. Sehingga orang tidak mengalami kesulitan untuk melaksanakan apa yang diwajibkan keluar. Kata Ibu ya, wallahu a'lam bishawab. Selesai wonten? Nggih, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Nami kula Ibu Rihanah saking Curitan Gudian. Iya, alhamdulillah. Kula nyuwun prisa surat Al-Baqarah ayat 153 ingkang ngaturaken a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah nyuwun pirsa ingkang dipun maksud nyuwun pitulungan salat nika salat wajib, salat sunah menapa sedaya. Salat menika kangge nyuwun pitulungan. Terus suwun nggih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ayat 153 Al-Baqarah kados ingkang sampun pun waos kala wau, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Kita cermati rumiyin sebab kadang-kadang diungkapkan terjemah atau maknanya secara kurang tepat. Ada yang memaknai ngeten, wahai orang-orang beriman jadikan sabar dan sholat sebagai penolong, ini kurang tepat. Penolongnya tetap Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu, wahai orang-orang yang beriman mintalah pertolongan kalian kepada Allah bisabri wassalah, dengan wasilah sarananya adalah sabar dan sholat. Jadi sabar dan sholat itu sarana untuk mohon pertolongan kepada Allah. Bisa juga diungkap dengan istilah bertawasul kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ini termasuk tawasul yang boleh, at-tawasul bi amali sholihat, tawasul dengan amal soleh. Ya, sekaligus menegaskan wasilah sarana untuk untuk mendekat kepada Allah atau sarana untuk minta pertolongan kepada Allah ya dalam bentuk ketaatan. Ya. Ketaatan di ayat ini adalah sabar dan sholat. Pertanyaan ini pun kalau niki sholat sing pundi, sholat nopo, wonten cara khususnya mboten. Kita ngerti ya. Kalau waos wonten tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anul Azim tentang ayat ini. Ibnu Katsir dalam menjelaskan atau memberikan tafsiran terhadap ayat ini, beliau mengutip hadis Nabi. Ini tafsirul ayat bis sunnah, menafsirkan ayat Quran dengan sunnah dengan hadis Nabi. Hadis yang dikutip itu menjelaskan bahwa setiap kali Rasulullah SAW punya persoalan, gadah masalah, biasanya Nabi berwudu dengan sempurna kemudian mengerjakan sholat. Tidak disebut sholat nopo, pokoknya masalah pengen nyelum pitulungan datang Gusti Allah, sholat. Maka karena diungkap secara umum tidak ada pembatasan dari yang dimaksud, biarkan dengan keumumannya. Kalau kaidah fikihnya begitu. Dalil am yang umum itu biarkan dengan amnya, dengan keumumannya. Kalau ada dalil khusus, khosoh ya khos, maka yang umum itu ditarik ke yang khusus, ditakhsis namanya. Karena umum, mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Maka sholat nopo kemawon bisa kita pergunakan untuk memohon pertolongan kepada Allah. Saged sholat sunnah wudu, bisa sholat duha, bisa tahiyatul masjid, bisa sholat wajib. Umpami ngepasi wekdal duha jenengan menggalih, aduh
kaya masalah ra rampung-rampung ya. Tak duharien ngoten. Setelah doa Gusti Allah mawi salat duha menika mugi-mugi panjenengan paring ridho dhateng kawula. Kula ugi nyuwun mawi salat duha ingkang kula lampahi menika duh Gusti Allah pitulungan saking panjenengan. Jenengan ngertos duh Gusti Allah kula gadah masalah niki nyuwun ditulungi. Itu juga berarti menggunakan salat duha untuk mohon pertolongan pada Allah. Atau mau salat hajat. Hajat itu kebutuhannya warni-warni. Satu diantaranya minta pertolongan boleh. Kata nih Bung, jadi sholat di sini umum sholat pun dikemawon, sholat yang mana saja kita bisa gunakan sebagai wasilah sarana untuk mohon pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata nih Bung, wallahu a'lam bishawab. Kasih wonten? Monggo bapak-bapak yang ingin bertanya. Pundi, bengking. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu sing pundi nggih ana swara ra rupa ya. Nggih, matur suwun. Nggih, ampun. Nggih, monggo. Saya Ibu Tati dari Perumban Balai Asri. Iya, monggo. Yang saya tanyakan begini Ustadz, bagaimana sholat itu dikatakan khusyuk? Ya. Apa kalau khusyuk itu dimulai dari takbir sampai salam itu harus mengingat Allah terus, tiada henti kita ada pikiran lain. Nah, mohon maaf, saya sampai hari ini kalau sholat itu Allahu Akbar, kemudian di tengah-tengah sholat itu masih terkadang berpikir yang macam-macam. Nah, apakah semacam itu Allah itu menerima sholat saya karena itu kurang khusyuk? Atau Allah itu seperti guru kalau menilai muridnya, oh ini nilainya 100, ini nilainya 70, ini nilainya 25 atau begitu atau bagaimana Ustadz? Atas penjelasannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kathah tunggale nggih. Salat pikirane teng pundi-pundi. Al-khashiin, orang-orang yang khusyuk, dijelaskan oleh Allah di dalam Quran di surat Al-Baqarah, al-khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang-orang yang khusyuk adalah orang yang yadhunnun, mereka yakin annahum mulaqu rabbihim, bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhannya, wa annahum ilaihi rajiun, dan yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Engkang badhe pun napa sesuatu yang tidak disampaikan melalui ayat ini, maknanipun tiang engkang khusyuk adalah orang yang kuat keberimanannya kepada Allah dan kehidupan akhirat. Nah, sehingga kualitas kekhusyukan bisa jadi berbeda-beda satu orang dengan orang lainnya sesuai dengan kualitas keberimanannya kepada Allah dan kehidupan akhirat. Dados le jenenge khusyuk niku nggih bertingkat-tingkat. Sesuai dengan tingkat kekhusyukan itulah diterima ibadah sholat yang dilakukan oleh seseorang. Wonten hadis ingkang ngendikaken menika, diterima sholat seseorang sesuai dengan apa yang ia pahami dari sholatnya. Ada yang 1/8-nya, ada yang napa menika 1/7, ada yang 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, ada yang setengahnya. Nek teng hadis menika mandek mung teng separuh.
Ya. Sebagian ulama lalu mengomentari hadis ini. Ini menunjukkan orang ana wong sing khusyuk 100%. Niku paling gede mung separuh, Bu. Dan diterima sholatnya sesuai dengan kadar kekhusyuannya atau kadar apa yang ia pahami dari sholatnya itu. Nah, terus yang paling penting bagi kita mengupayakan kekhusyuan. Apa yang kurang dari yang semestinya, maka kemudian kita mohon ampunan. Maka rampung sholat terus istighfar, nggih. Astagfirullah, astagfirullah. Nggih. Nah, monggo kersa Gusti Allah sekehendak Allah di dalam menerima amal-amal yang kita lakukan. Tugas kewajiban kita berusaha semaksimal mungkin mawon. Untuk bisa khusyuk, renati kula aturaken, tentu membutuhkan beberapa hal. Jadi khusyuk itu berkaitan dengan konsentrasi, pemaknaan, kemudian pengaruh dari apa yang kita baca dan kita lakukan di dalam sholat. Maka membutuhkan beberapa hal. Di dalam Kitabul Arba'in fi Usuliddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali disebutkan beberapa hal untuk sampai pada kekhusyuan itu. 1. Al-fahmu. Bene saged khusyuk menika ingkang angka setunggal al-fahmu. Al-fahmu menika pemahaman. Napa maknanipun pemahaman? Pemahaman dari gerakan maupun ucapan kita di dalam sholat. Supados saged paham nika enggak berarti kedah disinau to nggih. Lah kados pundi saged khusyuk nek sinawe wegah. Maka sholat kudu disinau. Maknane takbir ki apa, maknane sujud niku napa, maknane Al-Fatihah niku napa, dimaknani. Supados kita bisa memenuhi unsur pertama untuk sampai pada khusyuk tadi, al-fahmu. Yang kedua, ingkang kokali supados saged khusyuk, hudurul qalbi. Hudurul qalbi itu menghadirkan hati, atine ana teka. Dan sewu nggih kadang-kadang pas ngaji ngeten iki atine jenengan mboten hadir lho. Wis rada panas niku wis mikir omah. Iki kok ora bali-bali. Nah, kehadiran hati ini mempengaruhi kualitas apa yang sedang dilakukan. Caranipun dos pundi agar hati hadir dalam sholat yang kita lakukan. Nikmati saja apa yang sedang dilakukan dalam sholat. Kalau sedang berdiri, nikmati saat kondisi berdiri. Nek sedang rukuk, nikmati kondisi sedang rukuk. Kalau sedang iktidal, nikmati keadaan sedang iktidal. Awake dhewe niku sok mboten ngoten. Nembe takbiratul ihram kok wis mikir salam niku. Sudah nikmati takbiratul ihramnya. Nikmati baca Al-Fatihahnya, nikmati bacaan saat rukuk dan sujudnya, di situ akan hadir hati kita. 2. Yang ketiga, ta'zim. Ta'zim itu mengagungkan, memuliakan, menghormati. Maknanya dos pundi? Saat sholat sadari ngadep sinten kita niku. Berbicara kepada siapa kita ini? Nindake dawuh sinten kita menika. Kalau kita sadar sepenuhnya sedang menghadap Allah, bicara dengan Allah, melakukan perintah Allah, ora wani kok sembrono niku. Itu namanya ta'zim. Ya, salat mun kaosan cekak gitu. Keringetnya mampu banget terus tetap salat. Ini ta'zimnya enggak ada. Kon khusyuk dos pundi ora iso khusyuk. Nah, sehingga ta'zim nanti juga terkait aspek lahiriah maupun batin kita dalam wujud mengagungkan kalau. Nah, yang keempat itu walaupun di luar sholat tetapi nanti mempengaruhi kualitas kekhusyukan sholat itu. Pun gatosaken saestu anggenipun ngendikan ugi melakukan tindakan tumindak di luar sholat
agar kita berupaya senantiasa patuh pada perintah Allah, jauhi dosa dan maksiat. Sebab kalau di luar sholat itu perilaku kita dalam kemendali hawa nafsu, dosa, maksiat, kon khusyuk ya ora iso. Ya betul. Nah, maka hal-hal ini harus kita coba penuhi supados saged khusyuk anggenipun nindakake ibadah sholat. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Kula kenten naten Ibu nggih. Sampun? Mohon maaf Bapak Ibu, waktu sesi tanya jawab telah habis. Tambahan informasi, alhamdulillah infak pengajian 6 Agustus 2023 terkumpul sebesar 11.443.300 rupiah. Semoga dapat menjadi amal jariah Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sampailah akhirnya kita sampai di penghujung acara, yaitu doa dan penutup yang akan dipimpin oleh Ustadz Sigit Yulianto. Dan kami izin undur diri apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita sempurnakan pengawasan kita menika kanthi panyuwunan donga dhateng Allah Subhanahu wa taala, mugi mawi donga panjenengan sedaya dipun ijabah Gusti Allah. Nggih. Nggih. Oh nggih, bersuwun. Baik, supados sak mangke bisa tercakup semua permohonan doa menika, kita sampaikan terlebih dahulu, lajeng nanti kita doa secara umum kagem sedaya ingkang nyuwun pun dongaaken menika. Sepindah menika saking negara Belanda nggih. Menika nyebat jenenge nggih radi angel. Ibu Paula SCHARDIJN niku le maca piye lho. Karo nyebut kok ndak kleru. Skardijen niki sing wong kuno biasanya saged nggih. Terus menika Ibu Paula menika gadah putra gandengan kali tiyang sanes ya ning benten agami. Saya tulis ngeten mawon. Setelah bismillah kemudian napa menika saya hamba yang rendah ini mohon kepadamu ya Allah agar anak saya namanya Rega Pramantasa Nyoto diberikan hidayah dan segera putus dengan Rasmi Carisa Bagirat yang beragama Hindu dan tidak mau masuk Islam. Ya, dan segera Rega keluar dari rumahnya kembali ke rumah mamanya Paula di Belanda niki. Alamat nah niku kula nggih mboten wani maca ngangel banget jeneng alamat niki. Nggih, Den Haag Belanda sing cedhak. Nah kita doakan sing penting Gusti Allah maringi hidayah dan maringi keputusan yang terbaik. Kula ora wani lindungake muga-muga diputus niku durung tentu sae juga ya. Sanes kewenangan kula namung kita doakan napa supados ingkang dereng berislam menika pinaringan hidayah. Ya dan mana yang terbaik kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jeng menika panyuwunan donga untuk anak 1 Ika Triani 2 M Dwi Prasetyo, semoga segera diberi pekerjaan yang berkah nggih. Almarhum kemudian untuk almarhum anak Ahmad Cahya Prasetyo, almarhum Bapak Darmedi, Bapak Gunaryo, semoga segera diangkat segala penyakitnya. 5 Bapak Albani, semoga segera diangkat penyakitnya. Ya, amin. Terus menika Maman Roti nggih menika Kulon Progo minta doanya untuk Rifki Muhammad Fauzi, semoga diberi keimanan, kekuatan, kesehatan, kesabaran untuk mengikuti pendidikan Polri di SDN Selo Pamioro Bantul Jogja. Amin gitu. Jabah Gusti Allah ingkang sae nggih.
Kemudian mohon doa kesembuhan Ibu Sumahni binti Jamiran Joyotirto nembe sakit. 2 Ibu Asbiah binti Ahmad ya khairon, semoga diangkat penyakitnya dan diberi kesembuhan. 3 doa untuk almarhum Cahyo Widodo bin Soekarno Wase Soehartono bin Soekarno. Mohon doa untuk kesembuhan dan kesehatan Ibu Rubiah Bapak Trinur Yanto bin Ponco Tiharjo. Terakhir menika mohon doa atas nama Adila Fayasari mengikuti tes seleksi beasiswa S3 putra saking Bapak Hedi Nogotirto. Mugi dipun ijabah Gusti Allah Subhanahu wa taala sedaya donga ingkang sae kala wau mawi napa menika taufik ya ugi barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin hamdasy syakirin hamdan naimin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami semua yang hadir di majelis ini memohon ampunan kepadamu dari dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, kekhilafan kami, kelemahan kami, kemalasan kami. Bimbing kami menjadi hamba-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari kesyirikan dan kemaksiatan ya Allah. Mampukan kami menetapi perintah-Mu, mengikuti agama-Mu, istiqomah beribadah hanya kepadamu. Ya Allah, di antara kami yang sakit karuniakan kesabaran, kesembuhan dan kesehatan. Di antara kami yang memiliki hajat yang baik kabulkan apa yang terbaik untuknya menurut-Mu. Ya Allah, di antara kami mendoakan orang-orang yang belum beriman kepadamu, karuniakan keimanan kepadanya, bukakan hatinya untuk menerima hidayah-Mu. Kami semua yang saat ini bersyukur kepadamu, Engkau karuniakan hidayah iman dan Islam ya Allah. Tetapkan kami dengan iman dan Islam ini sampai hari tatkala kami harus meninggalkan dunia. Ya Allah, karuniakan pada kami semua husnul khotimah, amal terbaik di penghujung usia kami. Ya Allah, mampukan kami mengikuti sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mampukan kami senantiasa membaca Al-Quran, mempelajari, menghafalkan, mengamalkan isinya. Selamatkan kami dengan amal ketaatan yang kami lakukan ya Allah, dengan Al-Quran yang senantiasa kami baca dan kami amalkan ya Allah. Cahayai kehidupan kami dengan Al-Quran di dunia, di alam kubur dan di akhirat kelak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dari akan sugeng kuntur alafu minkum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyelenggaraan pengajian pada hari ini. Pada jamaah yang menghendaki informasi wakaf lantai itu ada di meja hijau di pintu keluar.
Ada Mbak Lana di Putri, kemudian Mas Aziz di Putra. Monggo juga bisa mengisi